Semuanya, selamat datang kembali di materi verifikasi dan validasi perangkat lunak. Nah, pada sesi kali ini kita akan masuk ke tahapan pengujian dengan cakupan yang luas, yaitu sistem testing. Jadi, jika pada unit testing kita menguji satu modul, pada integration testing kita menguji interaksi antar modul, and then now pada sistem testing kita akan menguji seluruh sistem sebagai satu kesatuan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem benar-benar siap digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan organisasi. Kalau dilihat di posisinya kita bisa lihat ya, dia setelah integration testing tapi sebelum smoke testing. Nah, kita mulai saja. Apa itu sistem testing? Ya, sistem testing adalah proses pengujian untuk keseluruhan aplikasi untuk memastikan semua fitur dan perilaku sistem sesuai dengan perilaku sistem sesuai dengan software requirement specification atau SRS-nya. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhana sih, sistem testing ini kita mau mencoba meniru pengalaman dari si pengguna nyata dari awal sampai dengan akhirnya gitu. Artinya sistem ini diuji sebagaimana seorang user akan menggunakannya, bukan dari sudut pandang kode atau modul lagi. Nah, pada tahapan ini kita tidak lagi melihat fungsi login, pembayaran, atau laporan secara terpisah, tetapi melihat aplikasi sebagai satu kesatuan sebuah produk gitu. Ya gitu. Jadi tujuan dari si sistem testing sendiri adalah kita mau memiliki kayak memvalidasi nih kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Kayak misalkan apakah sistem melakukan apa yang diminta dan apakah kualitasnya sudah memadai, seperti itu pertanyaannya. Kemudian kita mau menilai kesiapan sistem sebelum UAT, gitu ya, UAT, sorry. Sistem testing memastikan bahwa user tidak akan menerima sistem yang masih penuh dengan masalah teknis lagi, karena UIT sudah ada di sana gitu. And then menemukan bugs yang tidak terdeteksi sebelumnya. Banyak bugs muncul ketika sistem diuji secara utuh di environment yang menyerupai productionnya, biasanya di betanya gitu, itu udah ketemu nih bugs-bugsnya muncul nih. Inilah mengapa yang namanya si sistem testing itu sering menemukan bugs yang tidak pernah muncul, baik itu di unit testing atau di integration testing. Kita tahu nih kalau berkaitan dengan posisi sistem testing dalam siklus pengujian, dia ada urutannya, tadi saya sampaikan. Urutannya kan adalah sebagai kayak ada unit testing gitu ya, testing secara individu, kemudian ada integration testing, berarti testing berkaitan dengan interaksi antara modulnya, kemudian sekarang sistem testing, berarti testing dilakukan secara lengkap, dan nanti setelah itu nanti ada yang namanya acceptance testing. Jadi sistem testing ini adalah bisa dibilang adalah level tertinggi pengujian teknis nih sebelum sistem diserahkan ke si user. Nah, jika pada tahapan ini sistemnya masih bermasalah, maka UIT-nya hampir pasti gagal nih. Itu sudah kayak kode keras lah gitu. Nah, persyaratan sistem testing, jadi sistem testing itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain seluruh modulnya sudah terintegrasi. Ini harus sudah dipastikan bahwa seluruh modulnya sudah terintegrasi. And then yang kedua, sistem sudah lolos integration testing. Ya, tentu saja sudah terintegrasi dan lolos juga di integration testing. Kemudian kita harus cek lagi dokumen SRS-nya dan BRS-nya sudah tersedia. Business Requirement Specification sama Software Requirement Specification-nya harus sudah tersedia. Kemudian environment-nya gitu ya, environment-nya itu staging atau pre-production sudah siap. Biasanya staging beta lagi sudah siap nih.
Kemudian ada test plan, ada test skenario, dan test datanya sudah disiapkan. Nah, tanpa persyaratan ini, hasil sistem testingnya tidak akan bisa valid nantinya. Jadi ini penting, ini requirement. Ya, ini harus ada gitu. Nah, dimana kalau kita berbicara berkaitan dengan tipe dari testingnya atau kategori sistem testing itu dibagi 3 kategori. Ada yang namanya functional testing ya. Kalau kita berbicara tentang functional testing sepertinya pernah dibahas sebelumnya gitu ya, kita memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan si bisnisnya dan dokumen requirement-nya. Jika yaitu diuji di sini bukan lagi potongan kode atau modul gitu ya, tapi perilaku sistem dari sudut pandang si usernya. Dimana kalau kita bilang functional testing, it's mean pada tahapan ini kita bertanya nih, apakah sistemnya benar-benar nih melakukan apa yang dijanjikan kepada user dan si organisasinya gitu. Jika ada fungsi nanti yang tidak sesuai dengan requirement, it's mean sistem dianggap gagal secara fungsional. Meskipun nanti misalkan secara teknisnya tidak error sih Bu, tapi ya tetap gitu secara fungsional dianggap gagal. Ya, kemudian ada kemudian ada yang namanya non functional testing gitu. Kalau non functional testing itu selain fungsional tadi, kita juga harus memastikan kualitas sistemnya gitu ya, non fungsional. Jadi selain bahwa sistem benar atau secara fungsi, kita juga harus memastikan bahwa sistem memiliki kualitas yang layak digunakan gitu. Inilah peran dari non functional testing, yaitu menguji yang fokus pada bagaimana sistem bekerja, bukan hanya apa yang dikerjakan sistem. Nah, dimana kalau misalkan kita bicara sebuah sistem bisa saja berjalan sesuai dengan fungsinya nih, tetapi jika lambat, sering error, tidak aman, akan sulit diakses, maka sistem tersebut tetap dianggap gagal. Nah, berikutnya ada yang disebut ada spesialis sistem testing. Nah, kalau spesialis sistem testing itu dia ketika sistem menjadi lebih kompleks, pengujian fungsional dan non fungsional standar saja tidak cukup, pada titik inilah kita memerlukan yang namanya standardized system testing gitu, yaitu pengujian tambahan yang dirancang untuk menangani kondisi khusus dan skenario yang memang benar-benar terjadi gitu, yang tidak selalu tercakup pada pengujian yang general gitu. Nah, dimana si testing ini memastikan bahwa sistem tidak hanya bekerja dalam kondisi ideal, tapi juga tetap ada dalam berbagai situasi operasional gitu loh. Nah, ini kalau kita berbicara tentang functional testing itu dia bisa mencangkup kayak smoke testing. Jadi kalau smoke testing berarti pengujian fungsi paling dasar dan paling kritikal dilakukannya. Tujuannya memastikan sistem bisa dijalankan dan tidak langsung gagal. Kemudian jika smoke testingnya gagal, maka pengujian fungsional lain tidak boleh dilanjutkan nih kalau di smoke testing. Kemudian ada lagi yang namanya sanity testing. Kalau sanity testing dilakukan untuk memastikan perubahan kecil tidak merusak fungsi utamanya. Biasanya dilakukan setelah ada bug fix atau minor update. Nah, sanity testing ini biasanya kita lakukan secara cepat dan terfokus pada satu titik gitu ya. Kemudian regression testing ini adalah yang testing yang bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi lama tetap berjalan setelah ada perubahan baru. Ini penting karena perubahan di satu bagian sistem sering berdampak ke bagian lain. Jadi kita perlu melakukan yang namanya regression testing. Regression testing ini sebetulnya dimaksudkan untuk mencegah munculnya bug lama yang hidup lagi atau ada lagi gitu. Ini sering sekali karena
terjadi itu bisa berulang gitu. Kemudian ada yang namanya usability testing. Dalam functional testing gitu ya, usability testing ini mau memastikan fungsi dapat digunakan dengan benar oleh si user gitu. Fungsi yang benar tapi membingungkan tetap bisa dibilang bermasalah. Jadi diusahakan jangan sampai dia membingungkan si user. Nah, usability testing ini ini menggabungkan fungsi sistem dalam pengalaman si usernya gitu. Kemudian ada yang namanya application testing, functional testing gitu ya, API functional testing. Kalau API functional testing ini memastikan bahwa fungsi sistemnya itu berjalan benar melalui antarmuka si API. Nah, ini penting terutama untuk sistem berbasis web, mobile apps, dan microservice gitu. Jadi jika si API-nya salah, maka fungsi sistem di level aplikasi juga akan sangat bermasalah. Jadi kalau misalkan kita berbicara di sini di functional testing itu, pertanyaan utamanya adalah apakah sistem melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dimana nanti kalau kalian sebagai quality assurance, kalian harus berpikir seperti pengguna dan organisasi, gitu. Kemudian ini ada yang namanya functional testing. Nah, kalau non-functional testing, aspek yang diuji itu seperti performa testing untuk mengukur kecepatan dan respon sistem biasanya, gitu ya. Yang diuji antara lain kayak waktu respon per halaman, waktu proses transaksi, kemudian bisa throughput system, atau juga bisa perilaku sistem saat bebannya meningkat gitu, endurance-nya. Jadi sistem yang benar tapi lambat akan membuat pengguna frustasi tentunya ya, dan meninggalkan, gak mau lagi deh pakai aplikasi tersebut gitu. Kemudian ada security testing. Nah, kalau security testing ini untuk memastikan bahwa sistem melindungi data dan akses si usernya atau si penggunanya. Contoh-contoh yang diuji di sini biasanya berkaitan dengan authentication dan otorisasi, kemudian perlindungan data sensitif, kemudian celah keamanan yang secara umum lah, secara general, and then ketahanan terhadap serangannya bagaimana gitu ya. Nah, secara satu celah keamanan bisa, karena gini nih, satu celah keamanan bisa merusak kepercayaan pengguna dan organisasi. Jadi ini perlu sekali dites dengan baik ya, yang namanya security testing. And then we have compatibility testing gitu ya. Compatibility testing memastikan sistem berjalan konsisten di berbagai lingkungan. Itu yang diuji kayak berbagai browser, sistem operasi, perangkat dashboard dan mobile, versi software yang berbeda gitu ya. Ini sistem tidak boleh hanya bekerja di komputer si developer. Itu penting loh. Hati-hati ya kalau yang di bagian di sini compatibility, karena dia harus cek di banyak perangkat. And then we have reliability testing. Ini untuk mengukur kestabilan sistem dalam jangka waktu tertentu. Contohnya kayak apakah sistem bisa crash setelah digunakan lama, apakah error muncul secara acak, apakah sistem tetap stabil di bawah beban normal. Nah, sistem yang sering gagal meskipun fungsinya benar tetap tidak dapat diandalkan dong. Ini lewat juga gitu. Harus dipastikan, jadi harus tetap dites. Yang kelima, kita punya scalability testing. Ini kita mau menguji kemampuan sistem menghadapi pertambahan pengguna atau data. Yang diuji berarti dia akan larinya ke apakah sistem tetap responsif saat jumlah user meningkat gitu ya, apakah penambahan resource meningkatkan performa, kemudian apakah sistem mengalami bottleneck. Ini penting ya, harus diperhatikan. Dimana sistem harus siap tumbuh, bukan hanya berjalan hari itu gitu. Jadi benar-benar harus bertumbuh nih si sistemnya. Scalability penting ya. Kemudian recovery testing. Recovery testing it means kita mau menguji kemampuan sistem pemulihan dari kegagalan. Contohnya server mati mendadak, kemudian koneksi database terputus,
sistem restart secara crash. Nah, sistem yang baik bukan sistem yang tidak pernah gagal sebetulnya, itu harus digaris bawahi. Tapi sistem yang cepat pulih ketika terjadi kegagalan. Nah, ini penting, jadi harus diperhatikan ketika Anda melakukan testing. And then we have accessibility testing. Accessibility testing. Gitu ya. Ini untuk memastikan sistem dapat digunakan oleh semua pengguna, termasuk pengguna dengan keterbatasan. Contohnya, navigasi dengan keyboard, kontras warna yang cukup, dukungan secara reader. Nah, sistem ini yang tidak dapat diakses oleh pengguna dianggap tidak inklusif gitu. Jadi cara berpikir seorang quality assurance untuk konteks non functional system testing itu, jika kita jadi seorang quality assurance-nya, kita harus berpikir seperti pengguna dan sisi organisasinya. Jadi pertanyaan kuncinya itu akan keluar nih, apakah sistem tetap nyaman digunakan saat ramai atau saat padat gitu, saat load-nya tinggi. Kemudian apakah data penggunanya aman. Kemudian apakah sistemnya stabil sepanjang hari, itu penting loh. Atau apakah sistem dapat pulih ketika terjadi kegagalan. Jadi non-functional testing membantu kita melihat nih masa depan penggunaan sistem, bukan hanya kondisi saat ini gitu. And then kalau kita berbicara lagi yang di sini spesialis testing gitu ya, sistem testing. Ini ada beberapa jenis gitu ya. Ada end-to-end testing. Ini dia menguji alur bisnis lengkap dari awal hingga akhir. Fokusnya bukan pada satu fitur loh, tetapi pada integrasi penuh antar subsistem. Contohnya, user pendaftaran, akun, user login, melakukan transaksi, sistem menyimpan data, notifikasi dikirim. Jika satu gagal, maka seluruh proses bisnis dianggap gagal. Itu end-to-end. Ini end-to-end. Kemudian ada install dan uninstall testing. Ini pengujian ini memastikan sistem dapat diinstal dan dihapus dengan benar. Jadi nanti pengujiannya yang diuji adalah install pertama berjalan lancar, tidak ada error saat update versi, uninstall tidak meninggalkan file sisa, sistem bisa diinstal ulang tanpa konflik, itu penting. Nah, masalah instalasi sering muncul pada sistem di desktop sebetulnya. Mobile apps, enterprise software sering, itu kayak kita udah uninstall tapi masih meninggalkan file sisa, itu sebetulnya harusnya tidak gitu. Kemudian ada backup dan restore testing. Ini untuk menguji kemampuan sistem melindungi dan memulihkan data. Jadi contohnya kayak data berhasil di backup otomatis, kemudian backup dapat dipulihkan tanpa kehilangan data gitu ya. Kemudian sistem tetap konsisten setelah restore, ini penting. Nah, tanpa pengujian ini kegagalan sistem bisa berakibat kehilangan dan kehilangannya itu bisa kehilangan data secara permanen. Ini bahaya banget gitu. Kemudian yang keempat, localization and international localization testing gitu ya. Nah, pengujian ini memastikan sistem siap digunakan di berbagai bahasa dan budaya, internationalization gitu ya. Yang diuji di sini tampilan teks dalam bahasa berbeda itu bisa atau tidak. Kemudian format tanggal, angka, dan mata uang juga harus dicek. Arah-arah teks, simbol lokal, kemudian konsisten pesan sistem. Nah, sistem yang hanya diuji dalam satu bahasa itu bisa beresiko gagal saat digunakan secara global nantinya. Jadi ini penting loh gitu. Kemudian ada configuration testing. Configuration testing ini menguji perilaku sistem pada berbagai kombinasi configuration. Jadi contohnya kayak konfigurasi server berbeda, variasi memori dan CPU, pengaturan database, fitur environment variabel lah kayak gitu-gitu. Nah, tujuannya untuk memastikan sistem stabil di berbagai konfigurasi, bukan hanya konfigurasi dari si developer saja. Jadi kita harus coba semuanya. Oke, next.
Di sini kita ada yang harus saya garis bawahi juga. Jadi cara berpikir seorang quality assurance di sini, si quality assurance harus bisa berpikir jauh ke depan. Jadi pertanyaan reflektifnya itu kayak bagaimana jika si sistem dipakai di lokasi yang berbeda, itu harus ada di otak kalian. Kemudian bagaimana jika data harus dipulihkan, ini juga harus ada di kepala kalian. Kemudian bagaimana jika sistem diinstal ulang, bagaimana jika konfigurasinya berubah. Jadi testing ini akan membantu mengantisipasi masalah sebelum pengguna menemukannya. Jadi pengujian ini memastikan sistem siap digunakan di berbagai kondisi nyata lah, kasarnya begitu. Oke. Next, nah ini ada perbandingan lah sistem testing dan integration testing gitu. Kalau perbedaan utama antara integration testing dan sistem testing terletak pada cangkupannya gitu. Integration testing menguji hubungan antar modul, sedangkan sistem testing menguji alur bisnis lengkap. Gitu. Contohnya jika requirement menyebutkan bahwa user dapat memesan makanan dan membayar secara digital, maka sistem testing akan menguji seluruh proses tersebut dari login hingga notifikasinya berhasil. Ini contoh dari TCD-nya gitu. Kemudian ini ada beberapa tools. Sistem testing itu biasanya didukung oleh berbagai tools soalnya gitu ya, yang dalam praktik nyatanya sistem testing hampir tidak pernah dilakukan secara manual sepenuhnya gitu. Untuk menguji sistem yang kompleks, kita membutuhkan berbagai tools pendukung yang bisa membantu memastikan pengujian berjalan konsisten, kemudian efisien, dan dapat diulang-ulang lah gitu. Nah, namun perlu dipahami juga nih sejak awal bahwa tools bukan tujuan utama ya, melainkan alat bantu untuk mencapai kualitas si sistemnya. Karena itu pemilihan tools itu harus disesuaikan dengan jenis sistem, resiko, dan tujuan dari si pengujiannya juga. Ini ada beberapa tools ya, rekan-rekan bisa lihat ya, baik untuk functional testing, API tools, performa testing gitu, security tools ya lengkap. Nah, kita simpulan nih, jauh ke kesimpulannya. Untuk sesi hari ini pertama adalah sistem testing menguji sistem secara end to end gitu ya. Pengujian dimana dari awal sampai akhir gitu kita cek semua. Pengujiannya mencakup aspek fungsional dan non fungsional, dilakukan setelah integration testing dan sebelum UIT. Kemudian dia menjadi sebetulnya gerbang kualitas terakhir sebelum sistem digunakan oleh si usernya. Jadi sistem testing itu memastikan bahwa sistem tidak hanya berjalan tetapi sudah siap digunakan. Gitu loh. Jadi ingat ya, tujuan utama pengujian bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan kualitas sebuah sistem dipakai oleh pengguna nantinya gitu. Sistem testing adalah tahap di mana software diuji sebagai si produknya Pak sebetulnya. Oke, itu untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya.